Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Tema ceramah kita hari ini adalah jadilah pelopor terselenggaranya kebaikan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan anugerah nikmatnya kepada kita semua. Anugerah ini harus terus kita syukuri, diantaranya dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kita harus menyadari bahwa fluktuasi dan dinamika kehidupan yang terjadi dalam hidup kita semua sudah ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk terus senantiasa memperbaiki menuju arah yang lebih baik. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, selanjutnya mari kita ambil hikmah dari kisah Rasulullah dan para sahabatnya yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Amr Jarir bin Abdullah yang merupakan hadis ke-176 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-kisah pada suatu hari di tanah Madinah, sekelompok sahabat duduk bersama Rasulullah SAW. Di tengah perbincangan mereka, datanglah serombongan orang dengan kondisi yang memprihatinkan. Tubuh mereka kurus, kulit terbakar matahari, dan pakaian mereka tak lebih dari kain wol kasar yang dilubangi untuk menutupi tubuh seadanya. Sebagian hanya bersenjatakan pedang tua. Mereka datang dari suku Mudar, kaum yang dikenal tangguh namun kini tak berdaya di hadapan para kefakiran dan kemiskinan. Wajah Rasulullah yang semula tenang berubah sedih. Kesedihan membayang, matanya sayu melihat penderitaan umatnya. Hatinya yang penuh kasih tak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Beliau bangkit masuk ke rumahnya dan tak lama kemudian keluar dan memerintahkan Bilal agar memandangkan azan, lalu memimpin sholat bersama para sahabat. Seusai sholat, Rasulullah berdiri dan menyampaikan khutbah. Dengan suara lantang beliau membaca firman Allah surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan dari pasangannya, Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Bertawakallah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Rasulullah juga membacakan ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasulullah pun berseru, hendaklah seseorang bersedekah dari uang dinarnya dan dirhamnya, dari pakaiannya dan gantangan gandumnya, dan dari gantangan kurmanya, hingga beliau bersabda, meskipun hanya dengan sepotong butir kurma. Hadis riwayat Muslim. Seruan itu menggugah hati para sahabat. Seorang dari kaum Ansor bangkit, memikul sebuah kantong besar berisi gandum dan makanan. Tangannya gemetar, hampir tak kuat, namun wajahnya berseri karena tahu ia sedang menunaikan kebaikan. Melihat itu, satu persatu sahabat lainnya ikut bergerak. Makanan dan pakaiannya dikumpulkan hingga terbentuk 2 gundukan besar di hadapan Rasulullah SAW. Ketika melihat pemandangan itu, wajah beliau yang semula sedih dan muram kini berseri-seri. Sebuah senyum bahagia yang memancar dari hati yang penuh syukur atas gerakan kebaikan yang telah ditumbuhkan oleh satu keteladanan. Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang memulai sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti amal itu sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa memulai sunnah yang buruk di dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kisah ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi cermin nurani yang mengajak kita untuk tidak diam saat melihat penderitaan. Rasulullah SAW tidak hanya menunjukkan simpati, tetapi menggerakkan umat agar membangun solusi bersama. Satu tindakan kebaikan sekecil apapun bisa menjadi mata rantai perubahan yang menyelamatkan banyak jiwa. Rasulullah memberi teladan untuk tidak hanya menjadi penonton kebaikan, namun pelopor terselenggaranya kebaikan. Kita diingatkan untuk tidak menunggu-nunggu orang lain dalam melakukan kebaikan. Rasulullah mengingatkan kita untuk memulai kebaikan dari diri sendiri dengan apapun yang kita miliki, dengan kondisi apapun yang kita hadapi. Kita perlu mengingatkan bahwa dalam setiap gerak baik, bukan hanya pahala yang kita dapatkan, namun juga akan berbuah kebahagiaan bagi orang lain, akan menampakkan wajah bahagia para penerima manfaat. Aura positif ini juga akan kembali kepada kita, karena kita akan merasa bahagia ketika melihat orang bahagia melalui wasilah kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi pelopor terselenggaranya kebaikan dengan kemampuan yang kita punya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar mampu memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain. Amin. Demikian, terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.